Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Haikal Fatwa Nugraha dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait dengan penentuan jenis longsoran berdasarkan arah struktur di PT Indosemen Tunggal Prakarsa, Kuari A, Desa Palimanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan pembimbing IR Yuliadi STMT dan ko-pembimbing Iswandaru STMT. Untuk outline yang akan dibahas, di sini yang pertama ada pendahuluan, kemudian tinjauan umum, yang ketiga prosedur dan hasil penelitian, dan yang terakhir itu merupakan kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, yang pertama, geoteknik tambang adalah pengelolaan teknis pertambangan yang meliputi penyelidikan, pengujian contoh dan pengelolaan data geoteknik, serta penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang, serta pemantauan kestabilan bukaan tambang menurut Kepmen SDM nomor 1827 K/30/MEM tahun 2018. Poin kedua, dalam suatu lereng tambang adanya potensi kelongsoran pasti akan selalu ada. Lereng tambang yang tidak aman ini akan mengalami suatu longsoran sampai dengan lereng tersebut dapat menemukan titik keseimbangannya yang baru. Poin yang ketiga, area penelitian berada di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Kuari A dengan sistem penambangan kuari, di mana untuk menunjang kegiatan penambangan perlu diketahui potensi longsor yang mungkin terjadi. Selain itu, pada Kuari A ini terjadi longsor dengan massa yang cukup besar yang menghambat kegiatan penambangan di Kuari A dengan indikasi bentuk longsoran bidang. Tetapi Kuari A menjadi prioritas dalam kegiatan penambangan pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa dikarenakan kadar CaO yang tinggi. Kemudian di sini merupakan layout peta situasi dari adanya longsoran di Kuari A. Dapat dilihat bahwa Kuari A sendiri dia mengalami kelongsoran dengan massa yang cukup besar. Kemudian terdapat perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh orientasi struktur terhadap potensi longsoran yang terjadi di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Adapun untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama mengetahui arah umum struktur dari hasil pemetaan struktur di lapangan. Yang kedua, mengetahui potensi longsor yang akan terbentuk menggunakan proyeksi stereografis. Untuk metodologi penelitian ini, terdapat dua data yang digunakan. Untuk data primer sendiri dilakukan dengan pemetaan geoteknik dengan metode scanline. Untuk data sekunder merupakan peta topografi lokal dan peta geologi lokal. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan metode stereografis dengan tujuan untuk penggambaran arah umum struktur berdasarkan frekuensi bidang lemah. Dan analisis kinematik yaitu digunakan untuk pendekatan potensi jenis longsoran. Untuk selanjutnya di sini terdapat tinjauan umum. Untuk lokasi penelitian di sini terdapat di lokasi di kota Cirebon dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan darat dengan waktu tempuhnya sekitar 3,5 jam. Kemudian untuk prosedur dan hasil penelitian dilakukan pengukuran bidang lemah sebanyak 3 lokasi scanline dengan total panjang dari 3 lokasi scanline tersebut yaitu 57,84 meter yang terbagi menjadi 3 scanline. Untuk scanline 1 17,5, scanline 2 13 meter, scanline 3 27,34 meter. Untuk kemudian di sini terdapat peta kegiatan scanline yang dimana dapat dilihat bahwa terdapat kondisi aktual atau kondisi asli dari pengamatan. Kemudian di sini terdapat bidang diskontinuitas. Hasil pemetaan tersebut didapatkan bahwa terdapat beberapa arah lereng dan arah umum struktur yang saling berbeda dari setiap scanline. Untuk scanline 1 memiliki arah umum struktur North 305 derajat East/69 derajat dan North 208 derajat East/61 derajat. Berikut juga dengan scanline 3, dia memiliki dua arah umum struktur yang saling berbeda. Tetapi untuk scanline 2, dia hanya memiliki satu struktur yang berkembang. Dapat dilihat dari hasil kontur plot atau reset plot juga. Di sini menunjukkan frekuensi banyaknya data dari hasil tersebut yang dimana dapat mengetahui ke arah mana struktur tersebut berkembang. Kemudian di sini terdapat analisis kinematik yang digunakan untuk kuari 1 dan kuari scanline 1 dan scanline 2, scanline 3 ini masuk ke dalam jenis longsoran baji dikarenakan terdapat dua perpotongan struktur yang berkembang terhadap muka lereng. Dari hal tersebut masuk ke dalam syarat-syarat penentuan untuk longsoran baji. Tetapi untuk scanline 2 dia tidak memiliki adanya masuk ke jenis longsoran dikarenakan dia tidak memenuhi syarat dari keempat longsoran. Adapun untuk arah longsoran dari scanline 1 dan juga arah longsoran yang akan terjadi dari scanline 3. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama sendiri, arah umum struktur dari hasil pemetaan struktur di lapangan yaitu untuk scanline 1 berarah North 305 derajat East/69 derajat dan North 208 derajat East/61 derajat, scanline 2 berarah North 5 derajat East/74 derajat, dan scanline 3 berarah North 334 derajat East/62 derajat, dan North 264 derajat East/77 derajat. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu potensi longsor yang akan terbentuk menggunakan proyeksi stereografis, yaitu scanline 1 memiliki jenis longsoran berupa longsoran baji dengan arah longsoran
north 340 derajat east. Scanline 2 tidak terpenuhi syarat-syarat longsoran karena arah lereng dan arah struktur dominan yang saling tegak lurus. Dan untuk scanline 3 memiliki jenis longsoran berupa longsoran baji dengan arah longsoran north 58 derajat east. Nah, berikut ini merupakan hasil penelitian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.